Ini badan ini membuat aturan sendiri, kembali kepada yang tadi. Ya. Membuat aturan sendiri untuk pelaksanaan tender itu. Ya. Taruhlah dia suatu lembaga atau suatu badan dipimpin oleh seorang direktur. Ya. Ada perdirut namanya, Ya. peraturan direktur utama nomor sekian tentang inilah syarat-syarat untuk penyedia kalau mau ikut tender, kan gitu Pak. Dan itu sebetulnya apakah boleh bertentangan atau tidak ada di dalam kepres yang memayunginya, boleh apa tidak? Tadi kan Pak, sesuai jawaban saya tadi, asalkan Anda bisa membuktikan bahwa kalau saya ngatur lain begini lebih efektif dan lebih efisien, itu boleh Pak. Boleh. Sesuai PP tadi. Terus saya menyorotin praktek ini penyusunan peraturan ini Pak, banyak yang tidak sesuai prosedur. Harusnya kalau bikin peraturan BLU, peraturan yang lain nih Pak, harus ada tahap harmonisasi. Oke. Di Kumham. Kalau harmonisasi aturan pengadaan itu harusnya manggil LKPP Pak, sama Begini Menteri loh Pak, Keuangan. pertanyaannya, Gitu. Perdirut, peraturan direktur utama itu dibuat suatu aturan-aturan yang membuat penyedia itu, perusahaan-perusahaan penyedia itu menjadi menciut Pak, karena tidak memenuhi, syarat-syaratnya di situ tuh ada ketat di situ. Ya. Dan mereka sudah tahu tidak berapa perusahaan yang bisa mengikuti itu dengan syarat-syarat yang dibuat sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan perpres tadi Pak. Apakah itu boleh syarat-syarat itu merugikan perusahaan-perusahaan yang ada? Boleh apa tidak? Itu menyalahi prinsip dasar Pak. Apa menyalahinya? Jadi kita tidak boleh menambah-nambah syarat yang membatasi kompetisi. Itu masalahnya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh itu. Iya jelas itu menyalahi prinsip dasar. Kalau nggak boleh di mana anunya? Di mana? Di Perpres kan ada prinsip dasar Pak, prinsip-prinsip pengadaan. Aturan yang dilanggar, aturan LKPP. Iya Perpres Pak. Oh, Perpres 16 tadi. Jadi harus kita kompetitif. Iya. Gitu kemarin Pak, ini kemarin LKPP karena perintah KPK Pak, masukan KPK, kita bikin edaran ke seluruh menteri pimpinan lembaga dan Pemda. Kapan itu Pak? Maret Pak. Tahun 2021. 2021. Sama 2023 nih Pak. 2023. Karena kita banyak menemukan dan banyak pengaduan beberapa nambah-nambah syarat supaya mengarasi A. Ya. Kita kan juga nggak mau semua ditangkap KPK Pak, gitu loh. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh mengurangi kompetisi kan gitu? Ya. Ya. Gitu, Pak. Ya. Sekarang pertanyaannya, penyedia terhadap pekerjaan ini sifatnya spesialis. Sebetulnya kalau ditinjau tidak pekerjaan umum ini. Pekerjaan ini sifatnya tidak semua perusahaan yang bisa melaksanakan itu. Karena ini adalah masalah komunikasi umpamanya. Berapalah penyedia di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi terhadap itu. Dibuatlah syarat-syarat yang mengarah atau bagaimana kepada perusahaan-perusahaan tertentu umpamanya. Dengan syarat itu akhirnya kompetisinya tidak jalan. Itu melanggar itu? Iya. Melanggar prinsip dasar itu maksudnya. Yang di dalam Perpres nomor berapa itu Pak? 16 tahun 2021, 18 sama Perpres 12 tahun 2021 Pak. Dan Perpres sebelumnya itu prinsip itu kita pertahankan. Oh itu juga tetap prinsip dasar itu tetap ada. Tetap ada ya? Ya. Oke. Sekarang tender itu dilaksanakan pada tahun 2021. Ya. Tadi ahli menyatakan tadi ada juga Perpres terbaru pengganti dari Perpres nomor 16 tahun 18, yaitu Perpres nomor berapa terakhir itu Pak? Perpres 12 tahun 2021 Pak. 21. Ya. Nah, sekarang tender itu dilaksanakan pada tahun 2021. Yang mana aturan yang dipakai? Apakah aturan 16 18 atau aturan yang diganti yang baru itu? Berlakunya Perpres 12 Pak, itu Pak masih pakai Perpres 18. Oh, masih tetap yang 18. Gitu Pak. Begitu ya? Ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke cerita kita yang barusan Pak. Dibuatlah peraturan direktur dirut yang tidak
akhirnya yang merevisi lah, akhirnya tidak sesuai dengan yang Perpres itu. Apakah itu dibuktikan efisien atau efektif atau tidak, tapi yang jelas dibuatlah aturan per dirut. Akhirnya yang masuk yang ikut itu adalah terbatas, Pak. Terbatas penyediaannya, gitu loh. Kemudian dilakukan prakualifikasi. Yang lolos itu ada 3 konsorsium. Iya, Pak. Oke. 3 konsorsium untuk pekerjaan 5 paket. Paket itu hanya membedakan antara wilayah kerja aja. Ada Indonesia Barat, Tengah, ada non Papua. Untuk proyek BTS, Pak. Langsung aja lah proyek BTS. Oke? Hanya mengikuti itu hanya 3 konsorsium. Yang terdiri dari beberapa perusahaan di bawahnya. Yang namanya konsorsium tersebut gabungan dari beberapa perusahaan. Akhirnya dilakukan prakualifikasi, kemudian lolos 3 konsorsium. Dilakukan tender. Tender untuk paket masing-masing paket. Di paket ini konsorsium A yang menang. Dia kalah, yang konsorsium yang 2 tadi, B, C kalah. Di paket yang satu lagi, yang A yang menang tadi kalah di situ, Pak. Menang yang ini. Paket yang terakhir, paket 5, menang yang ini. Akhirnya yang 3 yang lolos prakualifikasi itu setelah ditenderkan semuanya dapat kerja loh, Pak. Iya. Apakah tender yang demikian itu sah menurut apa itu? Jadi kan kita itu aturannya jelas, Pak. Kalau kamu mau tender harus market survei dulu. Kemudian dari market survei itu kita lihat kalau ternyata antara demand dengan jumlah penyedianya lebih banyak demandnya, Pak. Kenapa lu ditender? Langsung aja tunjuk 3 itu. Penunjukan aja? Iya. Penunjukan langsung aja? Ketiga itu, Pak. Oh, ngapain di tender? Itu buang waktu, ternyata kompetisinya cuman forma gitu, Pak. Ya. Udah tinggal aja tunjuk aja. Tunjuk aja? Iya. Kalau dilakukan penunjukan menyalahi enggak? Apanya, Pak? Menyalahi enggak? Enggak, karena memang yang mampu cuma dia itu. Oh, yang mampu cuma dia aja. Kan tadi kan karena demandnya gede sekali gitu. Iya. Ya udah, kayak kemarin contohnya gini, Pak. Waktu PON di Kalimantan, Pak, kan kita butuh hotel. Hotel di seluruh Kalimantan Timur, Pak, waktu itu. Ya. Ditunjuk nggak ada yang belum memenuhi kebutuhan. Karena jumlah atlet sama jumlah hotelnya masih kebanyakan jumlah atletnya. Akhirnya atletnya tidur di rumah penduduk. Oh, itu. Yang lain ditunjuk langsung aja. Penunjukan langsung aja. Ke hotelnya itu daripada di tender yang ikut makelar. Langsung aja ke pemilik hotel. Jadi kemarin ada pemahaman yang keliru. Pokoknya di atas 200 juta harus di tender. Iya. Padahal sebenarnya kalau kondisi seperti itu nggak boleh di tender, Pak. Nggak boleh di tender. Gitu loh. Karena kemarin ada kasus, Pak. Saya jadi ahlinya. Dia harusnya PL di tender. Masuk, Pak. Sekarang begini. Padahal nilainya 200 miliar. Ya, ternyata dia salah memilih metode. Dengan kesalahan yang demikian, kalau penunjukan langsung ya itu juga perusahaannya kan begitu, Pak. Ya kalau memang tadi loh, kuncinya yang tadi Ari sampaikan tadi. Kuncinya market survei. Gitu. Ya, kalau demikian halnya berarti bagusnya penunjukan langsung aja kan begitu. Iya. Karena cuma itu ya penyedianya yang mampu kan begitu. Pak. Tapi ya sebetulnya ada penyedia lain yang Pak. Lah, ada kalau lain juga. Isunya gini, Pak. Ini kemarin ada banyak modus, saya sebut modus ya. Nambah-nambah syarat supaya membatasi ya peserta. Itu yang saya bilang, per dirut itu yang saya bilang. Nah itu yang tidak sesuai prinsip dasar tadi, Pak. Makanya kita keluarkan surat peringatan tadi, Pak. Karena KPK udah bilang, Pak LKPP kalau ini sudah peringatan kedua, kalau masih ngeyel, saya tangkap. Gitu, Pak. Karena kemarin surat edaran kita itu diprotes sama kepala daerah, Pak.
Yang protes itu masuk sama KPK, Pak. Sebentar Ali. Ali menyatakan tadi itu salah metode, kan gitu. Ya. Kesalahan yang demikian kemudian dilakukan tender. Penyedianya cuma 3 konsorsium itu penyedianya. Bagusnya kalau demikian halnya, bagusnya penunjukan langsung aja. Kamu maunya di mana? Indonesia bagian timur kah? Ya. Non Papua kah? Atau apa gitu? Sesuai kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggak perlu ditender kan? Ya. Sekarang udah terlanjur ditender. Apa masalahnya? Jadi, kalau ternyata di tender ternyata itu malah menjadi harga mahal, Pak. Dampaknya kita dapatnya mahal. Itu ya kerugian negara. Kerugian negara. Ya. Kalau penunjukan langsung umpamanya ujung-ujungnya kemahalan juga, terus gimana? Nah, sama juga Pak. Penunjukan langsung kan harus dinego. Harus dinego. Harus dinego. Jadi prinsipnya apa? Apakah itu penunjukan langsung, pelelangan? Prinsipnya apa Pak? Efisien? Iya, harus efisien. Itu salah satu prinsip dasar Pak. Efisien dan efektif. Efektif. Gitu. Negara jangan banyak mengeluarkan uang, kan begitu Pak? Iya. Harus apa? Hemat lah semacam itulah, iya, kan? Efisien. Iya. Kan begitu? Iya. Tapi kalau umpama keuntungan yang diperbolehkan untuk penyedia itu berapa persen Pak dalam ketentuan? Ini sudah dari zaman Kepres 18 tahun 95 Pak. Itu waktu kita nyusun, itu kita sudah minta pendapat para pengusaha nih. Ya. Kadin, LPJK, dulu KPNJ dan itu. Kamu untung yang wajar berapa sih? Sebenarnya. Ya. Kita kan harus minta pendapat stakeholder ya Pak. Ya. Itu semua pengusaha sepakat maksimum 10%. Maksimum 10%. Tapi kita tulis di Perpres, di Perlem kita 10% plus overhead 15% Pak. Maksimum. Artinya kalau lebih dari itu berarti tidak wajar. Gitu. Kembali lagi yang tadi Pak, saya masih penasaran itu. Kesalahan metode tadi, seharusnya penunjukan langsung aja lah kalau penyedianya cuma 3 perusahaan besar umpamanya Pak. Penunjukan langsung aja lah untuk membagi wilayah-wilayah. Apalagi umpamanya yang dikerjakan terlalu banyak, harus penyedianya harus banyak sebetulnya. Kenapa tidak dilakukan penunjukan langsung aja, kan begitu? Sekarang kesalahan metode yang demikian itu apa akibatnya? Jadi kalau kesalahan metode tapi tidak ada kerugian negara, itu administrasi. Administrasi. Ya. Kalau tidak ada kerugian negara, administrasi. Administrasi, Pak. Terus kalau ada kerugian? Ya kalau ada kerugian kan, kalau dia melanggar prosedur merugikan negara kan itu memenuhi unsur korupsi, Pak. Tidak, di dalam ketentuan LKPP, Pak. Ya. Dan di dalam Perpres itu apa? Batalkah namanya atau apakah? Gimana Pak? Coba. Kalau di Perpres Pak, kalau prosesnya melanggar prosedur harus dibatalkan kontraknya. Oh, dibatalkan kontraknya, itu yang saya tanya gitu. Pak. Gitu, kalau Pak. Dari sisi hukum apakah itu korupsi apa tidak, nantilah kita kaji. Dari sisi hukumnya. Jadi kita memandang dari sudut hukum pidana, hukum tindak pidana korupsi, kan begitu Pak. Sekarang dipandang dari sisi pengadaan barang dan jasa. Yang saya tanya. Harus batal itu. Harus batal Pak. Karena semuanya menang Pak. Iya tadi Pak. Kalau terjadi prosesnya ada pelanggaran prosedur, kontrak harus dibatalkan. Iya. Memang itu gini Pak. Di paket ini ada yang kalah, kan begitu. Di paket ini ada yang kalah nih. Taruh kalah tuh si A, ya kan? Di paket yang satu lagi si A yang kalah tuh ikut Pak. Pesaingnya itu juga menang dia di sini. Di sini juga begitu. Berarti tiga perusahaan besar itu yang masuk prakualifikasi itu dilakukan tender, dapat pekerjaan semua. Kalau hal yang demikian harus dibatalkan itu Pak. Ya kalau prosesnya tadi kembali lagi kita cek ya Pak. Itu tadi ini ternyata dari tadi terserah di market survey ternyata cuma 3, paketnya ada 100 gitu. Ngapain lu tender? Itu nanti bagi-bagi. Itu kan udah ahli terangkan. Menurut saya ini udah terlanjur dilakukan ini. Semua penyedia itu tidak ada pesaingnya sebetulnya intinya Pak. Semuanya dapat pekerjaan. Tender yang demikian itu sah kan menurut dipandang dari sudut? Tidak sah Pak. Tidak sah. Harus batal itu.
Itulah yang penting bagi saya, menanyakan itu aja. Iya Pak. Itu, oke. Sekarang pertanyaan lagi. Kita meningkat ke setelah tender dilakukan, sudah tentu siapa pemenangnya, kan begitu Pak? Ya. Tentu antara yang punya pekerjaan, yaitu ini dalam hal ini diwakili oleh PPK, kan gitu Pak? Iya Pak. Pejabat Pembuat Komitmen, begitu kan? Itu membuat kontrak kerja, ya, dengan siapa? Dengan penyedia dengan yang menang penyedia, tadi. ya. Kan begitu Pak? Iya Pak. Tadinya itu disepakati, ya, sebelumnya kan disepakati Pak. Pada waktu apa kesepakatan itu? Apakah pada waktu prakualifikasi kah? Itu sudah tergambar itu atau belum Pak? Masalah sistem pembayaran. Jadi aturan kita mengatur sebelum tender, ya, itu PPK harus menetapkan draft kontrak Pak. Nah, ya itu yang saya tanya. Gitu. Ya, draft kontrak itu waktu salah satu isinya, ya, ditetapkan cara pembayaran. Gitu Pak. Terus di Pepes itu diatur, tidak boleh diubah Pak tata cara pembayaran itu. Karena itu menyalahi prinsip dasar tadi Pak. Kita tidak boleh mengubah-ubah kontrak yang pasal-pasalnya itu pasal yang mempengaruhi kompetisi, pasal yang mempengaruhi orang nawar dari awal, komitmen. Jadi, awal. Karena udah ditender nih Pak. Pertama misalnya pembayarannya nggak ada uang muka, kemudian ternyata diubah ada uang muka, pasti diprotes yang kalah Pak. Ya makanya itu yang saya tanya Pak. Oke, jadi draft kontrak itu adanya waktu prakualifikasi. Pokoknya sebelum mulai tender. Oh, sebelum mulai tender PPK itu harus menetapkan draft kontrak. Kapan draft kontrak itu ditandatangani antara penyedia dengan pemberi kerja? Setelah hasil tendernya diumumkan, ditetapkan pemenang, nggak ada sanggah, baru teken kontrak Pak. Kontrak dengan draft yang tadi. Dengan pemenang tender tadi Pak. Iya, draft sebelum tender dilaksanakan kan sudah ada draft itu. Ya. Waktu penandatanganan boleh nggak dirubah itu? Boleh, asalkan substansi yang tidak mempengaruhi kompetisi. Oh, ada pula syaratnya kalau bisa dirubah itu ya? Di Pepes diatur Pak, perubahan kontrak itu bisa kalau misalnya ada force majeure, ada peristiwa kompensasi sehingga perlu perpanjangan waktu. Ali, umpama begini. Pada waktu draft kontrak itu, ya sebelum tender dilaksanakan, itu sudah ada di situ. Di dalam Perpres pun pembayaran harus setengki, Pak. Iya. Ya kan? Tengki itu 20% awal, 80% akhir. Iya. Kan begitu? Ya. Nah, kemudian waktu penandatanganan kontrak antara penyedia dengan PPK itu tadi, ya. Ya, Pak? Ya. Tanda tangan itu dirubah itu Pak, sistemnya dirubah pembayarannya. Ya. Tadi tengki menjadi termen. Ya. Bolehkah itu? Tidak boleh Pak. Itu masuk kategori diskriminatif. Tidak boleh itu? Ya, karena itu menguntungkan pemenang Pak. Semula 2 termin sekarang jadi 5 termin. Ya. Kan penyedia yang lain protes. Kalau begitu saya nawarnya beda. Ya, beda. Gitu. Ya. Ya, syarat-syarat yang tadi itu kan juga dimasukkan di situ Pak. Ya. Syarat-syarat yang di dalam Perpres dengan Perdirut. Ya. Ada syarat ditambah di situ. Ada syarat finansial. Ya. Finansial itu menjamin kan. Tidak perlu juga dengan uang muka 20%, akhir serah terima pekerja 80%, karena penyedia itu punya finansial yang cukup, kan bisa dia laksanakan itu. Iya. Jangan perusahaan kere, kan gitu Pak. Iya. Betul kan? Iya, setuju Pak. Nah, sekarang setelah tanda tangan kontrak, dirubah sistem pembayarannya Pak, dari tengki menjadi termen. Tidak boleh kan? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kalau merubah titik, ya titik pekerjaan itu tadi, boleh apa tidak Pak? Boleh, kalau itu memang kan itu ada ternyata kondisi lapangannya berubah. Ya, berubah. Menurut ini sudah nggak bisa nih, pindah boleh Pak. Boleh itu? Boleh, kalau itu boleh. Artinya diadendum lah. Ya, diadendum kalau itu boleh. Boleh.
sampai beberapa kali terhadap titik pekerjaan itu dirubah karena tidak sesuai dengan koordinat atau mungkin ada suatu kendala lain sehingga tidak bisa dibangun di titik itu. Apakah boleh berkali-kali? Boleh kalau memang kondisi lapangannya tidak cocok tadi Pak. Boleh. Yang tidak dibuat-buat ya. Ya. Ada alasan memang bisa diterima gitu. Boleh itu. Boleh. Kalau termin berkali-kali boleh apa tidak? Nggak boleh kalau termin Pak, pembayaran. Tidak boleh. Ya, ya.